Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, di malam hari ini bisa kembali melanjutkan kajian kita Al-Usul Ats-Tsalatsah yang saya terjemahkan dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Dan kita sapa dulu teman-teman kita yang ada di Sriwijaya Mengaji, Radio Roja Darussalam 106,7 FM di Ghoroba Muscat atau Maskat di negeri Oman, Indonesia Bertauhid, Al-Hijrah di Gresik, Sunnah Jalan Pasti, Sahabat Muslim TV, Surabaya Mengaji, dan Cikarang Mengaji. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan kalau teman-teman yang baru mendengarkan kajian ini dari media-media relay tadi, berarti siapa tahu ada kemungkinan tertinggal di malam-malam sebelumnya. Bisa dapatkan kajian-kajian di malam-malam sebelumnya di channel YouTube Muflis Fitra. Cari di playlist Usul Tsalatsah. Begitu juga bisa disimak dari page Facebook muflisafitra.com. Semoga dengan mengejar ketertinggalan yang ada, teman-teman juga nanti di akhir bisa seperti teman-teman yang sudah mengikuti dari awal. Insya Allah kami akan berikan sertifikat, yang dengan sertifikat atau dengan ijazah ini kami mengizinkan kepada teman-teman untuk bisa mengajarkan kepada teman-teman yang lain atau kepada orang-orang di kalangan keluarganya, bisa dipergunakan untuk membuka kajian khusus keluarga. Tetapi kemarin kami berikan arahan agar membacakan buku ini sesuai dengan yang kami ajarkan, dan apabila nanti saat mengajarkan kepada teman atau kepada keluarga, kepada anak dan istri, ada hal-hal yang mungkin mereka tanyakan dan kita tidak mengerti jawabannya, agar bisa dipending dalam menjawab dan berkata saya belum tahu, nanti saya tanyakan kepada Ustadz terlebih dahulu. Nah, kemudian semoga dengan mengikuti kajian ini kita bisa meraih pahala, hidayah, tambahan iman, dan dijadikan duduknya kita kajian pada malam hari ini sebagai sebab masuk dalam surga. Saya mengharapkan kepada saya pribadi dan kepada teman-teman semua untuk bisa konsisten sampai akhir, dan insya Allah kami akan berikan ijazah tadi, yang insya Allah dengan memiliki ijazah teman-teman memiliki keyakinan untuk mau atau bisa mengajarkannya kepada keluarga di rumah, kepada istri, anak, kepada orang tua yang belum mengerti tentang akidah Islam. Kami juga mengingatkan kepada teman-teman agar ketika saya memberikan tugas agar bisa dikerjakan, dan alhamdulillah saya lihat banyak yang mengerjakan tugas, sampai-sampai notifikasi ratusan isinya di story maupun di feed, isinya teman-teman mengerjakan tugas. Hanya saja ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, ketika membuat gambar, tulisan di atas gambar, maka usahakan gambarnya itu sesuai dengan kondisi atau konten tulisannya. Seperti kemarin, kan kontennya adalah ibadah itu tauqifiyah, yaitu berhenti pada dalil. Nah, di antara gambar yang mungkin antum bisa pakai misalnya gambar larangan berhenti. Gini, yang merah garis itu, larangan masuk. Antum bisa pakai itu karena ada korelasinya. Bisa pakai gembok atau yang lainnya. Ya. Ada sajadah masjid. Nah, kemarin saya lihat ada yang pakai semangka. What is the correlation between ibadah itu tauqifiyah dengan semangka? Pisau. Ya. Bukan salah, bukan juga berdosa, ya baik. Cuman saya lihat ini kayaknya perempuan deh yang bikin ini. Nggak tahu siapa, tapi yang jelas, ibadah tauqifiyah. Kalau ada dalil kerjakan, nggak ada dalil tinggalkan. Tapi gambarnya adalah alat-alat dapur dan buah. Ya baik, tapi nggak ada korelasinya sebenarnya. Saya kemarin juga bilang, teman-teman niatkan ini sebagai dakwahnya teman-teman sendiri. Sehingga ketika kita berdakwah, kita jangan
seadanya, pokoknya yang penting kerjain. Ya, dakwah juga butuh strategi, termasuk diantaranya munasabah, kesesuaian antara tulisan dengan gambar gitu. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebagian teman-teman menuliskan di caption Instagram maupun Facebooknya kata PR kajian. Untuk kedepannya jangan lagi ditulis PR kajian, karena memang ini adalah PR kajian. Tapi kalau teman-teman punya follower di Instagram atau friend di Facebook melihat oh ini adalah PR kajian, pertama seolah-olah teman-teman itu sedang ngerjain PR aja. Ya. Padahal saya lebih menginginkannya adalah teman-teman membuat dan memposting dalam posisi teman-teman adalah dai. Bahwa teman-teman semua meskipun mungkin baru belajar, kajian ini baru, tapi teman-teman berdakwah dengan apa yang teman-teman tahu. Dan itu tidak mengapa. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan meskipun satu ayat bila engkau tahu. Yang penting benar isinya. Nah, untuk ke depan saat mengerjakan PR, jangan lagi ditulis ini PR kajian. Yakinkan, niatkan, teman-teman membuat itu adalah pekerjaan teman-teman untuk berdakwah. Ingat, Nabi SAW mengatakan, "La ahdiyallahu bika rajulan khairun laka min hamirin na'am." Bila kalian menjadi sebab ada orang diberikan oleh Allah petunjuk, Allah berikan dia hidayah karena sebab kita, maka kita mendapatkan pahala yang lebih utama daripada unta merah. Harta paling berharga di kalangan orang Arab di zaman dahulu. Bagaimana lagi harta paling berharga bagi orang-orang di zaman ini. Niatkan dapatkan itu. Bukan cuma sekedar mengerjakan PR. Oke? Next, please. Jangan lagi ditulis ini kerjaan PR. Tapi saat menulis, saat memposting, posisikan saya adalah dai, saya adalah da'iyah, dan saya ingin cari pahala dakwah meskipun saya juga sendiri baru belajar. Begitu. Dan ke depan nanti insya Allah kita akan buatkan hashtag-hashtag yang dengan hashtag satu kita semua nanti karyanya bisa ngumpul. Ya. Dan untuk ke depan PR akan kita posting di Facebook dan di YouTube hari yang bersangkutan, hari yang videonya diputar saat itu. Nanti kita buatkan di situ apa yang perlu ditulis, apa yang perlu di-share, dan apa hashtag, insya Allah. Yuk kita mulai baca buku ini di bagian cinta dan benci karena Allah. Oh iya, satu lagi. Sampai hari ini masih ada yang bertanya, Ustadz, apakah masih bisa daftar untuk dapat sertifikat? Jawabannya masih bisa. Dengan syarat teman-teman betul-betul mengejar ketertinggalan yang sudah berlalu videonya. Ya. Dan ini mumpung masih video keempat. Ini keempat ya? Apa kelima? Ini keempat. Maka yang 1, 2, 3 teman-teman segera kejar. Ya. Satu hari dikebut gitu, dengerin. Kemudian masih juga ada yang bertanya, Ustadz di mana beli bukunya? Kalau di Balikpapan bisa di kantor saya atau di toko-toko buku teman-teman yang lain. Ya, bukunya masih banyak. Kalau di Samarinda bisa kepada ada kakak saya di sana, bisa cari di sana. Adapun di kota-kota yang lain saya tidak tahu. Di Jakarta banyak toko buku yang menjualnya, insya Allah. Salah satunya adalah Galaxy Muslim Store, Permata Islam, yang saya pernah sebutkan di hari pertama. Ya. Dan karena keterbatasan sekarang ada lockdown dari pemerintah sehingga tidak ada penerbangan, saya khawatir mungkin tidak ada lagi pengiriman barang dari Jakarta ke sini ke tempat yang lain yang menggunakan mode udara. Maka teman-teman kita tampilkan di layar ada PDF yang teman-teman bisa ikut baca. Hanya saja memang rusak nggak? Hanya saja memang tidak sama antara membaca PDF di layar dan membacanya di buku. Apa jatuh? Ya, ada akhwat yang bilang, Ustadz saya bisa sih baca di layar, alhamdulillah, cuman puyeng juga ya, ngeliatin layar terus katanya. Kalau baca buku enak,
bisa dicoret-coret di stabilo. Nah, sudah. Mohon maaf ada sedikit lewat iklan promosi, tapi ini keterpaksaan karena teman-teman masih banyak yang nanya. Sampai hari ini di kantor saya datang kurir pagi, siang, sore gitu. Nah, satu persatu nanya di handphone ya. Kebetulan lagi nggak ada admin, jadi saya juga ikut kebingungan melayani satu persatu, dan saya bilang kalau mau beli silakan, tapi kalau butuh kurir silakan pesan sendiri kurirnya, karena saya jarang sekali pakai Gojek, Grab dan yang semacamnya. Mohon maaf kepanjangan. Risalah kedua, kemarin kita sudah baca risalah pertama bahwa Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia, tidak dibiarkan begitu saja, tapi disuruh untuk beribadah, dan supaya mudah beribadah maka diutuslah Rasul supaya menjadi model, dan Rasul ini harus dicontoh sehingga kita cukup mencontek beliau, mengerjakan apa yang beliau contohkan dan menjauhi apa-apa yang beliau tidak contohkan. Kemudian juga kita sebutkan pada malam yang lalu, risalah kedua bagian kedua, bahwa Allah tidak suka kalau dipersekutukan. Bila kita beribadah, haram hukumnya kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Misalnya berdoa kepada yang selain Allah. Sekarang risalah kedua bagian ketiga, cinta dan benci karena Allah, di halaman 57. Qala al-muallif rahimahullah, ats-tsalitsatu anna man ata'a Allah, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qariba. Wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Cinta dan benci karena Allah. Ketiga, bahwa barang siapa yang menaati Rasul dan mengesahkan Allah, tidak boleh baginya berkasih sayang atau loyal dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang itu dari kalangan kerabat terdekatnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Mujadilah. Tidak ada surat Mujadil. Mujadilah. Enggak, dengarnya membaca Mujadil. Yang benar Mujadilah. Mujadilah. Korelasinya gini. Kan kemarin sudah baca dua hal ya. Malam ini cinta benci karena Allah. Coba dilihat korelasinya. Allah ciptakan kita. Allah suruh kita untuk beribadah. Supaya mudah ibadah. Apa yang dilakukan? Allah utus Rasul. Allah juga tidak suka kalau Allah disekutukan dengan sesuatu apapun. Lalu munasabah yang ketiga adalah siapa yang ikuti Rasul, siapa yang cinta kepada Allah dan tidak menyekutukannya, ada konsekuensi satu lagi. Di mana dia cinta benci seseorang karena Allah. Tidak boleh cinta kepada seseorang karena yang bukan Allah. Begitu juga membenci seseorang bukan karena Allah. Bagaimana itu cinta dan benci karena Allah? Mari kita baca penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Hal ketiga yang harus dipelajari dan diamalkan setiap individu muslim adalah bahwa orang yang mengaku menaati Rasul dan mengesahkan Allah tidak boleh berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Karena itu merupakan konsekuensi tauhid. Ya.
Apa maksudnya cinta dan benci karena Allah? Jawabannya, kita mencintai orang karena Allah, membenci orang karena Allah. Sehingga kalau ada orang membenci Allah, maka tidak boleh kita mencintai dia. Seperti orang kafir meskipun itu adalah keluarga sendiri. Ya. Silakan. Di antara bentuk penerapannya adalah tidak ada loyalitas, tolong-menolong dalam agama, waris-mewarisi, dan perwalian nikah antara orang muslim dan orang kafir. Syekh Shalih bin Fauzan mencontohkan, konsekuensinya tidak ada loyalitas kepada orang kafir. Tidak boleh kita jadi di bawah ketek mereka. Maksud saya, tunduk kepada mereka dalam hal-hal seperti perkara-perkara agama. Misalnya nih, kita kerja sama orang kafir. Lalu orang kafirnya meminta kepada kita untuk bantu dia di hari Natalnya. Nah, itu diketekin namanya. Dan ini kalau sudah masalah agama, kita wajib bilang, oh maaf Pak, kita kerjasama dalam sisi dunia aja. Tapi kalau dalam urusan agama, kita harus masing-masing agama. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh waris mewarisi. Misalnya bapaknya kafir, maka tidak ada warisan dari bapak kepada anak. Begitu juga bapaknya muslim, anaknya kafir, maka tidak ada warisan dari bapak kepada anak. Ya. Karena beda agama. Tidak ada perwalian nikah. Maka bila bapak kita kafir dan kita adalah seorang perempuan yang mau menikah dan kita muslimah, maka kita yang nikahkan adalah KUA, bukan bapak. Begitu juga tidak boleh ada muslim dengan orang kafir saling cinta mencintai. Dan semua hal sampai urusan-urusan rahasia pun diberitahukan. Nah, dituntut pula bagi orang muslim untuk membedakan diri mereka dari perilaku dan kebiasaan orang kafir. Penerapan seperti itu diberlakukan kepada orang kafir, sekalipun orang kafir tersebut adalah keluarga terdekat. Salah satu penerapan yang lain, membedakan diri dengan orang kafir dan tidak berpenampilan layaknya penampilan orang kafir. Bagaimana itu? Nanti insya Allah ada babnya, ada contoh-contohnya. Dua, penulis membawakan Quran surat Al-Mujadilah ayat 22 sebagai dalil larangan loyal terhadap orang kafir. Larangan loyal kepada orang kafir, dalilnya sudah dibaca tadi, Al-Mujadilah 22. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu yang membunuh ayahnya dalam perang Badar, yang termasuk orang kafir dan ingin membunuh Abu Ubaidah. Ia membunuh ayahnya karena ayahnya orang kafir dan status ayah tidak menghalangi itu. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, surat Al-Mujadilah 22 itu berkenaan dengan Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah yang membunuh bapaknya di medan perang. Yang harus kita pahami, satu, sebagian ulama mendhaifkan hadits ini. Sebagian ulama mengatakan cerita Abu Ubaidah yang membunuh bapaknya dalam perang itu adalah cerita dhaif. Sebagian ulama yang lain mengatakan ceritanya sahih. Oh, tapi kok orang Islam bunuh bapaknya sendiri? Memang boleh? Jawabannya, cermati bahwa Abu Ubaidah membunuh bapaknya di medan perang, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang kafir yang bertemu dengan orang muslim di medan perang, maka konsekuensinya adalah bunuh-membunuh. Namanya juga sedang perang. Dan itu sangat beda dengan kondisi seperti di Indonesia. Kita bertetangga dengan orang kafir dan tidak saling menyerang. Bahkan kadang-kadang kita saling lempar lauk, lempar sayur. Maksudnya lempar ini antar anak. Ya, maka ini beda hal. Jadi jangan nanti setelah membaca ini ada dari kita yang pergi ke tetangga lalu dibunuh tetangganya. Alasannya karena kafir. Ingat, dalam kasus Abu Ubaidah itu dalam perang, bukan dalam konteks pertetanggaan. Untuk lebih memperjelas, karena saya tidak ingin orang salah paham, maka saya buat catatan kaki nomor 12. Catatan kaki yang panjang di nomor 12 ini tulisan saya sendiri. Makanya teman-teman mendapati di bagian ujung catatan kaki ini ada garis datar pen. Maksudnya garis datar pen adalah penerjemah. Coba turunkan di halaman 59. Catatan kakinya kan berlanjut terus sampai paling bawah. Itu. Ada tulisan
dash pen, yaitu catatan penulis atau penerjemah. Coba dibaca agar orang tidak salah memahami. Yang dimaksud Nomor 12. Oke. Yang dimaksud adalah kafir harbi, yaitu kafir yang menampakkan permusuhan secara terang-terangan kepada kaum muslimin dan memerangi mereka. Berbeda halnya untuk kafir dhimmi dan mu'ahad. Kafir itu 3. Harbi, dhimmi, mu'ahad. Coba teman-teman di studio, bukan studio, ya studio sementara. Dan teman-teman yang di rumah, coba praktekkan dan coba disebutkan. Ada berapa jenis kafir? 3. Sebutkan. Harbi, dhimmi, mu'ahad. Apa itu dhimmi? Baca. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan tidak memerangi mereka. Contohnya tetangga sebelah rumah yang non-muslim. Nah, ada kafir dhimmi, tinggal bareng, bahkan sebelahan rumah, tapi tidak saling nyerang. Itu namanya kafir dhimmi. Kafir 2 namanya kafir mu'ahad. Siapa itu? Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang tinggal di negeri kafir lalu masuk ke negeri muslim, memiliki perjanjian jaminan keselamatan dengan pemerintah kaum muslimin dan tidak memerangi mereka. Contohnya duta besar, pekerja ekspatriat di perusahaan asing dan turis yang semuanya berasal dari negeri kafir. Jenis kedua mu'ahad, yaitu yang datang dari luar dan saling berjanji untuk tidak saling menyerang, bahkan punya kebutuhan untuk mengadakan perjanjian keselamatan dengan pemerintah kaum muslimin. Coba lihat saya. Dhimmi itu tinggal bareng sama kita. Mu'ahad itu datang dari luar, masuk ke sini dan punya perjanjian. Ya. Contohnya bagaimana? Kalau yang tinggal bareng kita, tetangga, orang tua kita yang mungkin masih kafir, ya, atau misalnya keluarga kita yang mungkin memang keturunan, misalnya kakek nenek kita ada yang Nasrani, terus mama bapak kita muslim, sedangkan kakak mama bapak, kakaknya mama masih Nasrani. Nah, itu namanya dhimmi, tinggalnya bareng. Nah, yang datang dari luar masuk ke sini itu namanya mu'ahad. Dari kata ahad, ada janji, ya, yaitu saling mengadakan perjanjian. Kan mereka kalau datang ke sini apply visa. Kalau mereka apply visa, maka mereka harus menaati pemerintah kaum muslimin yang ada di sini. Mereka punya perjanjian berapa lama stay-nya, berapa expiry visanya. Kemudian mereka di sini mau ngapain? Jadi pekerja kah, jadi turis kah, apakah? Nah, itu datang dari luar. Saya beri contoh tadi, turis. Duta besar Amerika di Indonesia. Kemudian ekspatriat. Orang Perancis dulu di Balikpapan bikin perusahaan migas namanya Total. Ya, kadang orang muslimnya dikirim ke Perancis, kadang orang Perancisnya ditugaskan ke Balikpapan. Nah, itu namanya expatriates. Nah, itu mereka disebut dengan kafir mu'ahad. Nah, bagaimana hukumnya kafir dhimmi dan mu'ahad ini? Kedua jenis orang kafir ini dilarang untuk dibunuh. Dilarang dibunuh. Kalau dalam pelajaran usul fikih, jangan, balik. Stop. Mana tadi? Kedua jenis kafir ini dilarang dibunuh. Kalau dalam usul fikih itu namanya apa hukumnya? Dilarang. Larangannya tegas atau tidak? Coba baca dalilnya. Tegas gak tuh? Berdasarkan banyak hadis yang mengancam perbuatan itu dengan neraka. Ada ancaman perbuatan dengan neraka. Itu tegas atau bukan? Tegas. Berarti membunuhnya hukumnya apa? Makruh atau haram? Dilarang, tegas. Gitu. Apa maknanya larangan tegas? Haram. Apa konsekuensinya? Masih ingat? Jika dilakukan berdosa, jika tidak dilakukan berpahala dengan syarat memang syarat pahala. Apa larangannya? Apa dalil larangannya? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina 'ama. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad tidak akan mencium wangi surga meskipun sesungguhnya wangi surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Nah, ini haram berarti. Bunuh tetangga haram.
bunuh keluarga yang kafir haram, bunuh turis haram. Maka ngebom di Bali, ngebom di Jakarta, itu hukumnya haram. Karena meskipun mereka adalah orang kafir, mereka adalah kafir mu'ahad atau kafir dhimmi. Ya. Sebagian orang mengatakan, enggak, ini jihad. Ya. Jihad bagaimana? Ya jihad karena mereka adalah orang-orang kafir yang membuat kerusakan di bumi. Orang kafir itu di mana-mana membuat kerusakan di bumi, yaitu dengan kekafiran, kemusyrikan mereka. Tapi agama kita juga punya aturan. Kafir itu dibagi 3. Yang boleh kau bunuh hanya kafir harbi. Ya. Adapun kafir dhimmi dan mu'ahad haram hukumnya. Kau tidak bisa masuk surga malah. Ngebom begitu. Nah, adapun kafir harbi, itu kafir yang sudah disebutkan di awal tadi, ketemunya di medan perang. Lanjut. Apa lagi? Masih catatan kaki. Iya, kan masih ada tuh catatan kaki. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3166 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Apalagi jika kafir dhimmi atau mu'ahad itu orang tua sendiri, tentu lebih dilarang lagi karena terdapat nas yang memerintahkan kita untuk tetap mempergauli mereka dengan baik, seperti surat Luqman ayat 15. Iya. Jadi kalau nanti ada baca, Abu Ubaidah bin Jarrah bunuh bapaknya, bunuh juga bapakku. Kita bilang itu dalam kafir harbi. Bang, bapakmu kafir apa? Ya. Jangan nanti pulang-pulang dari kajian ini bunuh bapaknya. Malah tidak bisa masuk surga. Apalagi orang tua yang kafir itu diperintahkan bagi kita untuk mempergauli mereka dengan baik di dunia, supaya harapannya mereka bisa masuk Islam. Loh, berarti Abu Ubaidah ini dong Ustaz, udah menjalankan perintah Allah surat Luqman dong. Ya masalahnya Abu Ubaidah ini ketemunya di medan perang. Kalau medan perang memang harus dibunuh. Ya. Yang diwajibkan bagi kita untuk mempergauli yang baik adalah yang dhimmi atau mu'ahad. Kembali ke nomor 2. Paragraf kedua. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa cinta dan loyalitas terhadap orang kafir dapat menghapuskan iman kepada Allah dan hari akhir, baik menghapus pokok iman itu sendiri atau sekedar menghapus kesempurnaan iman saja. Cinta dan loyalitas terhadap orang kafir dapat menghapuskan pokok iman, manakala cinta tersebut. Ini iman nih. Iman. Ada pokoknya berupa akar dan batang utama. Ada kesempurnaan dan rantangnya. Ini ibarat pohon ya. Pokok iman tuh pada akar dan batang utama. Nanti ada yang gini, seret. Apa ini? Ranting, tambah bunga-bunganya. Pokok ini kalau hilang maka nggak ada manfaat ininya. Pohon kan kalau nggak ada akarnya, nggak ada batangnya, bagaimana mau hidup? Ini mati nih pohon. Dan hilangnya pokok itu hilangnya iman. Tapi kalau hilangnya kesempurnaan, maka dia tetap mukmin, cuman pohonnya gersang. Nah, ada cinta dan loyalitas kepada orang kafir yang bisa menghilangkan iman sekaligus. Nggak ada. Maka orangnya bisa jadi murtad. Dan ada juga yang pokoknya masih ada, cuman kehilangan keindahan iman. Yaitu kehilangan kesempurnaan iman. Kapan hilang pokok iman, kapan hilang kesempurnaan iman? Coba dibaca. Cinta dan loyalitas terhadap orang kafir dapat menghapuskan pokok iman manakala cinta tersebut adalah karena menyukai agama dan kekafiran mereka. Manakala cintanya karena agamanya. Aku sebenarnya suka loh sama kamu. Kenapa? Enak berteman sama kamu orang Nasrani misalnya. Itu mencintai karena agamanya. Dan itu bisa menghilangkan agama kita sendiri. Nah, tapi saya yakin sih kebanyakan orang biasanya berteman dengan orang Nasrani bukan karena agamanya, bukan. Coba kalau ya banyak orang yang masih suka nonton bola kan. Siapa kegemarannya? Siapa pemain bola muslim siapa? Muhammad Salah. Ya mungkin orang sukanya, Salah itu hebat. Bukan karena kan dia di klub apa? Liverpool. Itu suka bola.
Nah, bukan karena dia Liverpoolnya misalnya. Banyak orang yang suka itu karena dia Muslim deh gitu pokoknya. Ya. Tapi coba kalau Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, itu orang suka karena nggak peduli agamanya. Dia disukai karena dia hebat dah gitu. Ya. Jadi orang Muslim ada yang suka orang kafir karena kehebatannya, ya, karena ketampanannya. Ya. Kan kalau cewek-cewek Indonesia itu, kalau datang orang kafir itu, misalnya siapa ya? Justin Bieber. Ya. Saya pernah baca artikelnya. Cewek-cewek bermalam di Bandara Soekarno-Hatta. Oh. Ceritanya mau nungguin Justin Bieber. Bermalam, coba ngapain di situ? Hanya untuk mendapatkan nggak nyampe 1 menit ketika dia lewat dan berteriak, gitu. Dengan spanduknya, Justin, gitu. Padahal ini mencintai orang kafir. Tapi sih ya, kalau kita tanya, mbak-mbak ini ngapain tau? Ini bandara bukan tempat tidur. Kau tidur di rumah, kau bikin kemah di bandara. Kita mau lihat Justin Bieber, om. Astagfirullah, itu orang apa? Orang kafir apa orang muslim? Ya kafir sih om. Terus ngapain? Habisnya dia cakep. Gitu. Jadi, sukanya karena ketampanan. Soalnya dia idola anak muda. Ya memang sih, kalau ditanya, dia kan orang kafir. Iya sih om, tahu. Artinya mereka juga mencintai orang kafir itu bukan karena agamanya sih. Tapi itu tetap salah. Ya. Nah, dan yang seperti itu memang menjadi fenomena kalau di zaman kita. Zaman saya muda pun juga ya sama aja lah. Gitu. Karena kita dulu waktu kecil, bapak ibu kita tidak mengajarkan dengan detail tentang al-wala wal bara. Ya, yang penting sholat. Kalau tidak sholat dimarahin. Alhamdulillah sih. Ada yang malah kalau sholat dimarahin. Ya. Ada yang kalau sholat, kalau kita dulu sama bapak kita dimarahin. Kalau terlambat. Kalau kecil dulu kita nggak pakai jilbab dimarahin. Maksudnya aneh ya, cewek ya. Kalau kita pakai jilbab dimarahin. Nah, tapi orang banyak juga yang muslim, bapak ibunya, malah bapak ibunya nanya gitu. Ya, kok kamu sholat sih? Kamu kesambet apa gitu? Kamu kok pakai jilbab? Nggak usah lah nak pakai jilbab. Gitu. Apain? Nanti kamu gak cantik loh, nggak ada yang mau loh sama kamu. Kalau anaknya nggak ada pacarnya ditanya apa? Nggak ada kah pacarmu? Kok malam minggu nggak ada yang ngapelin kamu? Bapaknya malah nanya gitu. Malah saya pernah diceritain ada. Mungkin dia lagi nonton karena dia termasuk top fan kalau di Facebook Muflisa Fitracom. Ya, ada itu kan top fan itu kan ada logonya ya, top fan. Dia termasuk top fan-nya di page Muflisa Fitracom. Dia bilang gini, saya Ustadz pernah dipanggil mama. Cepat kamu ke sini ya, cepat pokoknya. Kenapa sih mak? Pokoknya mama minta kamu cepat ke sini. Setelah datang nyampe di rumah mamanya, apa kata mami? Nasihatin adekmu ini. Masa dia pakai jilbab besar begini? Astagfirullah mak. Kalau adekku tidak pakai jilbab, baru mama panggil aku ke sini. Baru disuruh nasihatin adekmu nih, tidak mau pakai jilbab. Nah itu baru. Aku pikir kenapa? Sekalinya aku disuruh nasihatin adekku pakai jilbab besar. Coba. Itu gimana itu ceritanya? Orang tua di zaman sekarang. Anaknya tidak punya pacar, anaknya tidak suka sama laki-laki ajnabi, anaknya pakai jilbab besar, malah dimarahin. Coba. Lanjut. Saya jadi kepanjangan ya. Mohon maaf. Lanjut. Karena pokok imannya terhapus, maka orang yang demikian dianggap keluar dari agama Islam. Cinta dan loyalitas. Kalau cintanya karena agamanya, maka ini murtad orangnya.
Tapi saya bilang tadi, kebanyakan orang sih bukan karena cinta agamanya, tapi karena ngefan dengan ketampanannya, kehebatannya, karena dia pemain bola nomor 1, top skornya, dan lain-lain. Cinta dan loyalitas terhadap orang kafir dapat menghapuskan kesempurnaan iman, manakala cinta tersebut adalah sekedar cinta kepada orangnya, bukan dalam rangka membantu agama mereka. Karena kesempurnaan imannya yang terhapus, maka orang tersebut dianggap imannya lemah dan melakukan kefasikan. Adapun kalau cintanya kayak tadi, cewek-cewek cinta Justin Bieber, sampai rela bikin kemah di bandara, maka ini tidak kafir tapi fasik, karena mencintai orang yang kafir. Ya. Saya katakan, teman-teman mungkin sudah pernah lihat video saya di YouTube yang masih ditaruh di video sapaan, video paling atas, dengan judul apa tuh? Apa judulnya kemarin? Judika itu. Saat Judika menyusul Grand Fledley. Ya, di situ saya katakan memang saya dulu huge fan juga. Tapi dulu waktu belum ngaji. Dan saya mulai hijrah tahun 2006. Dan udah terlanjur ketemu di zaman-zaman awalnya di tahun 2004-2005. Bahkan dari masih SMA. Tapi setelah kita mengaji, belajar, mengenal usul salasah, oh kita ini kalau mencintai orang kafir malah kita jadi fasik. Maka sedikit demi sedikit kita hilangkan kecintaan itu. Caranya, ya hilangkan dulu. Apa sebab kecintaannya? Kasetnya, CD-nya, dibakarin tuh. Cover-covernya, gambar-gambarnya. Kalau zaman-zaman anak-anak majalah zaman dulu, kalau zaman sekarang kan nggak ada lagi majalah cetak ya. Aneka Yes gitu, kawanku. Kalau zaman dulu kan ada banyak beli langganan, cari pin up, dipajang di kamar-kamar, ya bahkan di plafon. Jadi kalau nanti mau tidur lihat dulu tuh pin up-nya. Ada cewek apa? Pemain bola kesukaan, pemain musik kesukaan, penyanyi solo kesukaan, band kesukaan, ya. Artis, aktor kesukaan, sampai dipajang semua gambar-gambarnya. Terus kita tahu, oh ternyata mencintai orang kafir itu kefasikan. Maka buang semua sebab-sebab kita masih suka sama mereka. Bakarin tuh gambar-gambarnya. Ya. Lagian orang kafir nanti kalau meninggal, orang kafir nggak ada tempatnya kecuali di neraka. Ya. Lucu banget ada orang suka dengan orang kafir. Gitu. Meskipun memang secara hati itu sesuatu yang mungkin kita tidak bilang normal tapi jamak terjadi. Karena memang godaan dunia. Makanya di situ kita belajar. Makanya kita harus mengkaji ilmu agama, ngaji usul salasah, melihat bab-bab cinta dan benci karena Allah, supaya yang begitu itu terkikis dari hati kita, kecintaan kepada orang-orang kafir. 6. 3. Di antara ganjaran kebaikan bagi orang yang menjauhi loyalitas kepada orang kafir adalah 1. Allah mengokohkan keimanan dalam hati mereka. Ini ganjaran kebaikan kalau kita menghindari cinta kepada orang kafir. 1. Ulang. 1. Allah mengokohkan keimanan dalam hati mereka. 2. Allah memberikan kekuatan kepada mereka di dunia. 3. Allah akan memasukkan mereka ke surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. 4. Allah meridhai mereka. 5. Allah masukkan mereka ke dalam golongannya. Ini ganjaran yang sangat besar dan saya yakin tidak ada orang normal yang tidak mau. Maka hilangkan kecintaan kepada orang-orang kafir. Dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab cintanya. Punya kasetnya, udah buang. Punya VCD-nya, udah bakar. Nggak ada manfaat. Ya. Dijanjikan surga bagi orang-orang yang mau menghindari cinta kepada orang kafir. Ya. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada para sahabat, para tabi'in. Coba baca sejarah mereka. Teman-teman yang menyaksikan Facebook, coba di kapan-kapan kalau ada waktu, kuota, coba lihat ada kami buat playlist The Amazing Tabi'in.
Atau kalau sudah ikut kajiannya, alhamdulillah. Ada akhwat yang bilang, saya ikut kajian di Amazing Tabin sampai hari ini lengkap. Belum pernah tidak ikut. Ya. Ada yang bilang ini salah satu kajian favorit saya. Cara menyaksikannya adalah cukup pasang headset terus didengerin mau tidur. Atau saat safar. Nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Yang penting didengerin. Kisah-kisah mereka begitu amazing. Saking amazingnya nggak ada manfaatnya sudah. Kalau kita dengar lagi kasetnya, VCD-nya, filmnya orang-orang apa? Kafir. Potongan gol indah itu nggak ada manfaatnya lagi sudah kalau antum mau menyaksikan, mendengarkan kajian tentang bagaimana kehidupan orang Muslim di zaman dahulu dari kalangan sahabat Nabi, tabiin, begitu juga Nabi SAW sendiri. Nah. 4. Larangan loyalitas terhadap orang kafir tidak bermakna memutuskan hubungan mutualisme atau saling memberi manfaat yang bersifat duniawi. Jadi kita bisa simpulkan dilarang mencintai orang kafir. Siapa yang melakukannya, maka dia berdosa. Siapa yang menghindari cintanya kepada orang kafir, maka Allah janjikan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Sekarang, mungkin ada yang nanya, Ustadz, berarti gimana itu kita satu kantor sama orang kafir? Bahkan kita itu anak buahnya orang kafir, Ustadz. Saya ini misalnya, anggaplah saya kasir Indomaret dan kebetulan memegang franchise punya saya ini, yang saya jadi kasir di situ punyanya Bapak pendeta misalnya. Berarti saya nggak boleh juga dong. Berarti pendapatan saya haram dong. Begitu kah? Jawabannya nomor 4 ini. Larangan loyalitas kepada orang kafir tidak bermakna. Saya kasih di situ cetak tebal miring. Ya, saking ingin menekankannya, saya buat cetak tebal miring. Tidak bermakna memutuskan hubungan mutualisme, yaitu saling memberi manfaat duniawi. Saling memberi manfaat duniawi boleh. Dan contoh-contoh duniawi yang boleh kepada orang kafir adalah berikut ini. 1. Mendoakan mereka kepada Allah agar saat masih hidup mereka diberi hidayah. Mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Saya sebutkan ini di video saya saat Judika menyusul saya Dedika dan Deddy Corbuzier menyusul Glenn Fredly. Ya, itu cuman judul aja. Antum jangan terpatok sama judulnya. Di dalam videonya, kalau antum simak, saya mengatakan apa? Dan tidak mengapa bagi kita untuk mendoakan mereka untuk dapat hidayah selama mereka masih hidup. Yang tidak boleh adalah mendoakan mereka saat mereka mati dalam keadaan kafir. Saat mereka masih hidup, doakan supaya mereka dapat hidayah. Ya. Cerita dikit. Ada salah satu orang kafir yang dulu saya ngefans sama dia. Zaman-zaman saya masih kuliah. Saya buatkan gambar, terus saya kirimin di DM Instagramnya. Ya, saya bilang semoga kamu masuk Islam. Dan saat nanti kamu masuk Islam dan mendapat hidayah, saya berharap yang terbaik dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebih gitulah. Ya. Bahkan saya sebagai dai, ya kalau bisa dia masuk Islamnya, saya yang pandu. Ya, I'll buy the ticket. Soalnya dia ada di luar negeri sana. Nah, salah satu atlet. Nah. 2. Menjalin perdamaian dan berlaku baik kepada mereka dalam kondisi dibutuhkan. Semisal saat kaum muslimin dalam kondisi takut mendapatkan gangguan orang kafir sementara mereka tidak mampu melawan. Misalnya karena jumlah dan kekuatan mereka tidak sebanding dengan orang kafir. Saya cerita dikit tadi karena memang saya alhamdulillah sejauh ini tidak ada keluarga yang kafir. Mertuanya kakak saya. Tapi sebatas kita menegur, Bu, assalamualaikum ya, mari Bu, gitu. Tapi kakak dan istrinya, ya mereka berusaha keras untuk bisa mendawai orang tuanya, semoga mereka bisa masuk Islam. Ya, tapi di luar itu saya nggak ada kakak, adik, nggak ada misalnya orang tua, sepupu. Alhamdulillah sekeliling saya semua keluarga Muslim. Ya.
Sehingga gak ada target-target. Teman-teman dulu yang kafir, kayaknya kita memang gak pernah kontak. Ya. Kita kuliah juga di negeri Islam. Ya, jadi pertemanan dengan orang kafir sejauh ini alhamdulillah gak ada. Pertemanan sampai kuat gitu ya. Tapi kalau dibilang mantan idola mungkin ada. Ya. Dan kita banyak mendoakan kepada mereka semoga mereka masuk Islam. Apalagi kalau dia diidolakan juga banyak orang. Seperti Nabi SAW. Masih ingat ceritanya? Nabi SAW lagi mendakwahi orang kafir. Datang sahabat yang buta. Siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Saat Abdullah bin Ummi Maktum datang nanya-nanya sesuatu, Nabi bermuka apa? Masam. Turun surat apa? Abasa. Apa sih yang dimaukan Nabi? Sampai ditegur oleh Allah. Woi, ada orang mukanya masam. Itulah ada orang nanya tentang agamanya. Ya. Nabi SAW itu bukan tidak suka dengan Abdullah bin Maktum. Apa masalahnya? Nabi itu sedang mendakwai para pemuka. Yang kalau para pemuka Quraisy ini masuk Islam, bisa banyak yang masuk Islam. Gitu. That's why saya kirim pesan yang saya ceritakan tadi, pesan DM kepada seorang role model di dunianya. I'll mention it. Di dunia tenis, Roger Federer. Waktu zaman kuliah dulu saya sering baca, karena zaman kuliah kalau kita masuk perpus di depan ada kedaulatan rakyat Yogyakarta, mesti beritanya tentang dia aja ya. Yang kalau seandainya dibasuh Islam dengan harapan banyak orang yang juga akan mengikuti langkahnya. Oke, itu adalah pilihan saya pribadi. Saya cuma cerita, teman-teman gak mesti mengikuti ya. Kayak kurang kerjaan aja Ustaz. Ya mungkin kurang kerjaan juga. Tapi yang saya kirim itu bunyinya begini, ada di Instagram saya. I hope you'll win the only Islam you don't win it yet. Apa itu? Islam, alias Islam. Pernah dibuatkan oleh Mas Ian, yang biasa desainkan medsos kita. Di situ saya berharap engkau memenangkan satu lagi slam yang belum pernah kau menangkan, yaitu Islam alias Islam ya. Dan role model seperti ini kalau dia bisa mencontohkan kepada orang lain, Masya Allah, berapa banyak orang yang akhirnya masuk Islam karena mencontoh misalnya Muhammad Ali itu masuk Islam kan gitu. Terus dia bercerita tentang bagaimana kehidupannya setelah pensiun dari dunia tinju, dan banyak orang yang terinspirasi dengan kata-katanya. Kita ini cuma populer di dunia, nanti akan ada satu masa lagi, ada satu dunia di luar sana setelah kita mati, di mana kita akan mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan orang kafir yang banyak gitu. Masya Allah, kalau seandainya banyak orang bisa masuk Islam karena hal itu. Di Jerman ada dai-nya namanya siapa ya? Von Zel, itu pernah dengar? Di Jerman itu ada banyak orang muslim, maksudnya orang kafir masuk Islam. Dimulai dari seseorang yang merupakan role model, diajak diskusi dalam sebuah panggung terbuka. Lalu banyak orang yang masuk Islam mengikuti diri. Oke, saya tidak menjadikan ini sebagai kaidah dalam menerapkan agama kita. Saya hanya jadikan contoh. Saya hanya mencontohkan. Nah, ada pun yang Anda pikirkan, kalau teman-teman kita punya, teman-teman misalnya punya orang tua masih kafir, adik kakaknya masih kafir, ya, itu jauh lebih diprioritaskan. Karena mereka adalah orang terdekat kita. 2 tadi sudah. Boleh menjalin perdamaian dan berlaku baik. 3, membalas kebaikan yang mereka berikan kepada kaum muslimin. Kalau orang kafir punya kebaikan kepada kaum muslimin, maka tidak mengapa kita balas kebaikan juga. Ada anak tetangga ngantar-ngantar misalnya kolak gitu. Apa ini Dek gitu. Tante, ini dari mama. Oh, ada acara di rumah? Enggak ada, mama cuman lagi panen pisang jadi dibikin kolak. Oh, terima kasih ya. Tunggu sebentar ya. Terus kita salin kolaknya, rantangnya kita ganti misalnya sayur. Ini kasih mama juga ya. Tidak apa-apa. Ya, meskipun kepada orang kafir. Apalagi ini cuman kafir zimmi. Apalagi kalau itu orang tua, keluarga. Apa dalilnya?
Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang. Allah berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Allah tidak larang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi agama kita. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Contohnya tetangga. Keempat. 4. Berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Tidak mengapa berbuat baik kepada orang tua kafir. Bahkan ini wajib bagi seorang anak yang beragama Islam selama tidak mengikuti dan menaati mereka dalam kekafiran. Bahkan wajib. Berdosa kalau ada orang muslim tidak berbakti kepada orang tuanya yang kafir. Ya, malah berdosa. Ustaz, orang tua saya kafir, masa saya harus berbakti? Iya, Anda harus berbakti. Dengan cara menjaga kata-kata, menjaga perilaku. Dengan syarat tidak ikut-ikutan dalam agamanya. Kalau ikut-ikutan dalam agamanya malah berdosa. Ini berbakti yang tidak pada tempatnya. Contohnya orang tua kita yang kafir Natalan. Kita dipanggil untuk bantu siapkan pohon cemaranya, ya, lampu-lampunya, bikin kadonya, ya, sambut Santa Claus-nya. Ya, kita disuruh pakai juga topi itu Santa Claus. Nah, ini malah berdosa karena berbakti yang tidak pada tempatnya. Jadi sebagian orang begini, cinta kepada orang tuanya secara berlebihan sampai dalam masalah agamanya. Sebagian orang lagi benci kepada orang tuanya sampai-sampai nggak ada kata-kata lembutnya. Ini dua sudut yang salah. Sini salah, situ salah. Nah, dalilnya adalah hal ini dikarenakan orang tua memiliki hak walaupun mereka kafir. Yaitu hak sebagai orang tua. Meskipun kafir harus diberikan hak. Dalilnya firman Allah Ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan sangat lemah dan menyapihnya setelah 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu dan hanya kepadakulah kamu kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kepadakulah kembalimu. Akan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman. Lanjut. 5. Melakukan transaksi jual beli yang mubah karena boleh jual beli dengan orang kafir. Tapi saya kasih catatan di situ, ada garis datar pen. Saya katakan jual beli yang mubah. Lihat kaidahnya. Teman-teman, lihat saya, besarkan saya. Lihat kaidahnya. Jual beli yang mubah adalah mubah meskipun dengan orang kafir. Jual beli yang haram adalah haram meskipun dengan orang muslim. Paham? Karena ini urusan dunia. Nah, urusan dunia nggak ada bilang gini. Iya, saya tahu ini haram, tapi kan belinya sama-sama muslim. Ya. Misalnya beli rokok di warungnya orang muslim. Nah, terus ada yang bilang gini. Iya, saya tahu ini mau jual beli rokok. Tapi kan yang penting belinya di warung muslim. Daripada kamu belinya Coca-Cola.
produknya orang kafir, belinya di minimarket punya orang kafir lagi. Nah, itu salah. Yang haram-haram meskipun dengan orang muslim, yang halal-halal meskipun dengan orang kafir. Lanjut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bermuamalah demikian dengan orang kafir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mempekerjakan orang Yahudi, penduduk Khaybar, untuk mengelola lahan pertanian dan membagi hasilnya untuk kedua pihak. Nabi kerjasama sama orang Yahudi, bidang dunia. Jadi ini landasannya. Beliau juga pernah membeli makanan secara kredit dari orang Yahudi. Nabi aja beli makanan dari orang Yahudi. Ya, berarti jual beli dengan orang kafir boleh. Tapi yang Nabi beli apa? Yaitu makanan. Dan beli makanan kepada orang kafir halal. Beli miras kepada orang muslim haram. Di mana beliau wafat dalam keadaan baju besi beliau masih tergadai. Lanjut. 6. Menikahi wanita ahli kitab, yakni Yahudi atau Nasrani, dengan syarat wanita tersebut menjaga kehormatannya. Ya, menikahi wanita ahli kitab. Perlu di-highlight, distabiloi, digaris bawahi, ahli kitab. Maka kalau dia bukan ahli kitab, haram. Apa itu ahli kitab? Yahudi Nasrani. Maka kalau muslim nikah sama wanita Hindu, haram. Jadinya nikahnya tidak sah dan mereka statusnya berzina. Ada catatan lagi, wanita Yahudi Nasrani yang boleh dinikahi itu adalah yang menjaga kehormatan. Kalau bahasa orang Bali Papan, cari yang baik-baik, tidak kijil, tidak lanji. Contoh, misalnya ada orang suka sama teman kantornya. Karena dia meskipun Nasrani tapi dia roknya panjang, terus sopan, tidak pecicilan, tidak kijil, tidak ganjen. Terus diajaknya, kamu enggak, tapi kita langsung nikah. Nikahlah mereka, maka status pernikahannya sah. Cuma saya kasih catatan, muslimah yang baik-baik bejibun nih. Ya. Kemarin kita bikin movie wedding itu kan? Movie wedding, biro jodoh. Ah, ya. Kita bikin biro jodoh, laki-laki yang daftar ada mungkin sekitar 40-50 lah. Akhwatnya 120 lebih. Ya. Apa kita bikin forum jadi poligami semua? Ya, 40, 120. Lumayan kan? Satu laki-laki dapat 3. Ya. Tapi maksud saya apa? Akhwat muslimah salihah banyak. Jadi ya, kalau masih bisa dapat yang muslimah, kenapa harus cari yang kafir? Cuma kalau ada yang dapatnya kafir, maka itu hukumnya sah. Tapi istrinya harus apa? Diajak. Jangan dibiarkan terus-menerus dalam kekafiran. Didakwahi istrinya. Lanjut. Catatan kaki? Boleh juga memakan sembelihan mereka. Sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Adapun sembelihan orang Hindu, Buddha, maka ini haram dimakan. Apa dalilnya? Di catatan kaki nomor 13. Nah. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka terhapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. Nah, lanjut. 7. Menghadiri undangan mereka dan memakan hidangan mereka yang hukumnya mubah atau boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya. Boleh, tapi asalkan undangannya mubah, makanannya mubah. Adapun undangannya haram, maka haram. Makanannya haram, maka haram. Contohnya menghadiri undangan perpisahan teman kantor. Dia
ceritanya mau sambutan perpisahan, kemudian dia beli donat gitu, dia panggil, terus kita hidup ikut di situ, terus dia perpisahan, saya hari ini adalah hari terakhir, saya sudah resign bla bla bla, itu boleh. Nah, adapun undangan menghadiri pernikahan di gereja, kita melihat bagaimana upacara keagamaannya, maka ini hukumnya terlarang. 8. Berbuat baik kepada tetangga yang kafir karena mereka memiliki hak tetangga. Tidak boleh boleh berbuat baik kepada orang kafir yang merupakan tetangga. Seperti kadang kita ngirim makanan. Nah, 9. Menjauhi perbuatan zalim terhadap mereka. Menjauhi perbuatan zalim seperti merusak rumahnya, membunuh anjingnya, yang anjingnya itu ada dalam pagarnya. Kita punya video pendek tentang itu nggak? Membunuh anjing. Ya, tentang membunuh anjing ya, sudah ada di YouTube kita. Maka ini tidak boleh. Anjingnya kalau dalam pagar maka nggak boleh dilemparin misalnya racun tikus, kasih roti atau di ayam gitu ya, lempar supaya mati anjingnya. Karena anjingnya dalam pagar. Ya. Bagaimana kalau di luar pagar? Nah, nanti dilihat lagi anjingnya galak atau enggak. Kalau galak gimana? Silahkan cari jawabannya di YouTube Muflis Safitra, ada video pendek judulnya Membunuh Anjing Galak. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah yang artinya, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, ini yang bisa kita baca. Sebenarnya di cetakan kedua ada catatan kaki, tapi qadarullah di catatan ketiga ini terhilangkan secara tidak sengaja. By mistake hilang dianya. Ada sekitar 15 contoh hal-hal yang kita dilarang. Ini kan tadi 9 hal yang kita boleh kepada orang kafir. Ada sekitar 15 contoh yang kita dilarang kepada orang kafir. Cetakan antum berapa? Hah? Dipakai? Didengarin kan? Ada yang cetakan 2. Antum cetakan berapa? Ada. Insya Allah mungkin besok kita tampilkan. Soalnya ini by mistake dia hilang. Di cetakan kedua ada 15 poin hal-hal yang kita dilarang. Seperti mendoakan mereka manakala wafat dalam keadaan kafir. Seperti kemarin dalam kasus penyanyi terkenal Glenn Fredly, kemudian kita lihat banyak orang muslim yang mendoakan, bahkan ormas muslim terbesar ya, dalam salah satu media mereka mendoakan semoga masuk surga, diterima arwahnya di sisi Allah Ta'ala. Padahal nyata-nyata mati dalam keadaan kuburnya dikasih salib, jenazahnya keluar dari gereja, lalu didoakan semoga selamat ya, masuk surga, diterima amal ibadahnya di sisi Allah. Halo gitu. Itulah kenapa kita bikinkan video yang berjudul Saat Judika dan Deddy Corbuzier menyusul Glenn Fredly. Oke, orang bilang ini clickbait. So what tentang clickbait? Yang penting adalah kontennya. Ya. Jangan sampai nanti yang jelas-jelas clickbait halal. Yang haram mendoakan orang kafir mati dalam keadaan kafir didoakan dengan surga. Jangan nanti terbalik. Oh, saya mau mendoakan karena dia idola saya. Terus clickbaitnya diharamkan. Ya. Itu banyak yang kita lihat di video tersebut. Banyak orang protes gitu ya. Ya, meskipun sudah jelas-jelas dalilnya, Nabi saja ditegur oleh Allah manakala mau mendoakan mendoakan Abu Thalib, bapaknya Ali, yang mati dalam keadaan kafir. Nabi ditegur, apalagi kita. Ya. Jadi saya katakan clickbait halal, haram itu mendoakan orang kafir. So watch the video, jangan terpengaruh dengan judulnya, karena kontennya adalah akidah yang Anda wajib menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok malam kita akan baca risalah yang ketiga, inti agama Nabi Ibrahim. Ada pertanyaan? Saya buka di Facebook.
Malam ini tidak ada PR. Pengennya sih ada PR. Tapi kasihan juga kalau teman-teman tiap hari ada PR. Meskipun PR-nya mudah ya. Oke, saya beri PR. PR-nya hanyalah share video Judika Deddy Corbuzier menyusul Grand Firly di grup-grup teman-teman atau di status. Ada linknya. Kalau tidak ada linknya, kemarin kami sempat share di channel Telegram Mufli Safitra. Ada linknya. Ketik saja hai generasi milenial. Hai generasi milenial, saya sapa mereka karena yang paling banyak begitu adalah generasi milenial. Alias ya anak-anak muda yang tidak belajar agama. Begitu juga orang-orang tua yang tidak belajar agama. Nah, orang lihat, apa nih judulnya? Ketika masuk, oh berarti nggak boleh doain kafir, orang kafir mati dengan doa surga ya. Gitu. Tapi ini ya nggak harus PR, udah nggak jadi PR. Teman-teman mau share, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang jelas video itu sampai sekarang masih banyak yang nonton. Sudah ada 90.000 kah? Atau 89 orang? Berapa puluh ribu orang gitu. Ini dia. ...89.000 orang yang sudah nonton. Di mana video ini jadi ramai karena banyak orang yang menentangnya. Saya bilang ini sudah jelas-jelas ya. Lucunya jelas-jelas sudah ada dalilnya. Apakah orang kafir yang terang-terangan memerangi Islam? Itu antum lihat di mana? Di YouTube. Saya aja yang baca. Bacaan deh. Banyak banget ternyata di sini. Apakah orang kafir yang terang-terangan memerangi Islam melalui ceramah atau tulisan termasuk kafir harbi? Apakah yang terang-terangan memerangi agama Islam dengan tulisan dan ceramah mereka adalah kafir harbi? Iya, kafir harbi. Mereka layak dibunuh dengan catatan bila kita diperintah oleh ulil amri. Dengan catatan yang menegakkan had pembunuhan ini adalah ulil amri, bukan rakyat biasa. Karena mereka memerangi agama kita secara terang-terangan. Contohnya orang kafir yang memberi ceramah dan ceramah itu isinya adalah hinaan kepada Nabi Muhammad. Maka orang itu kafir harbi. Tapi bolehkah kita ramai-ramai datangi dia terus kita cincang dia atau kita bunuh bagaimana? Jawabannya tidak boleh. Karena agama kita punya aturan yang lain, yaitu hukum had ditegakkan oleh ulil amri, bukan rakyat biasa. Nah. Saya cinta paman, bibi, dan saudara-saudara sepupu saya yang kafir. Karena ibu saya Cina mu'alaf, apakah itu termasuk orang yang... Ibu saya Cina mu'alaf. Saya cinta sama sepupu, paman, tante yang mereka adalah keluarganya mama. Ya, mama saya masuk Islam, keluarganya belum. Apakah saya jadi fasik? Apakah saya berdosa bila mencintai mereka? Jawabannya, cinta dengan cinta biasa boleh. Itu namanya cinta karena soal pertalian darah. Cinta karena mereka semata-mata keluarga. Tapi ingat, cinta yang seperti ini tidak boleh sampai mengalahkan kita dalam masalah agama. Di mana agama kita punya aturan seperti tidak boleh membantu mereka dalam kekafiran mereka. Ya. Tidak boleh misalnya datang kepada mereka di hari Natal kemudian kita mengucapkan selamat. Ya. Kalau Cina itu orangnya apa namanya? Imlek. Gongsi Facai. Gongsi Facai itu apa? Itu ucapan selamat ya? Ya kan? Misalnya selamat Natal atau Gongsi Facai. Ya. Kita datangi di hari-hari besar mereka. Maka ini hukumnya haram. Tapi misalnya ini lagi corona, paman kita, bibi kita, tapi mereka kafir, sekarang nggak ada kerjaan. Terus kita nyumbang ke mereka, ngasih makanan, bolehkah? Oh, bukan lagi boleh. Baik untuk kita kerjakan. Bisa jadi kita dapat pahala. Karena banyak di antara para ulama yang memfatwakan,
membantu orang kafir yang sedang kesusahan itu ada kalanya lebih utama ketimbang membantu orang muslim yang orang muslim itu tidak sedang kesusahan. Saya pernah mendengar ini di salah satu kajian, tapi saya tidak ingat pasti apakah itu di Syekh Syatri atau di Syekh Shalih bin Fauzan. Ada pertanyaan begini, saya punya tetangga orang kafir. Di dekat rumah saya ada masjid. Mana yang lebih utama untuk saya berikan bantuan? Orang tetangga kafir ataukah masjid yang sedang dibutuhkan dana untuk membangun? Jawabannya tetangga yang kafir, yang sedang kesusahan. Nah. Saya izinkan kepada teman-teman yang mungkin mau merepost, memuat potongan video pendek, kata-kata saya barusan. Dalam kondisi corona seperti ini, bila ada orang kafir tetangga kita, teman kita, kesusahan, nggak punya makanan, di tempat yang ada masjid dibutuhkan untuk pembangunan, maka manakah yang lebih utama? Jawabannya, sebagian ulama memfatwakan lebih utamanya menolong mereka yang kafir dan dikhawatirkan mati kelaparan, tidak punya makanan, sedang kesusahan ketimbang masjid. Karena ada hak kemanusiaan, ada hak tetangga, ada nyawa yang harus ditolong. Wallahu a'lam. Bagaimana sembelihan yang tidak dilakukan? Jangan di YouTube terus, Facebook juga. Siapa buka Facebook? YouTube semua. Anda deh yang di Facebook. Atau antumnya di Facebook. Jadi Anda dengerin aja lah. Nil, apa nih? Bagaimana sembelihan yang tidak dilakukan dengan menyebut nama Allah? Sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka ini ada dua. Sengaja atau lupa. Sengaja maka dia bangkai, haram dimakan. Sengaja tidak menyebut nama Allah. Adapun lupa maka ada khilaf ulama. Sebagian ulama menghukuminya bangkai dan sebagian lagi menghukuminya sah untuk dijadikan makanan. Nah, sembelihan orang Nasrani bila dia menyebut nama Allah maka sah untuk dimakan. Ya, siapa tadi bilang demi nama Tuhan Allah. Nah, meskipun ya mungkin kita jarang mendapatinya. Ustadz, kalau kita dikasih opor ayam sama tetangga Nasrani terus gimana? Jawabannya nggak usah ditanya. Ini yang beli sendiri kah, beli kah? Nggak usah ditanya. Hukum asalnya halal. Paham ini? Kecuali kalau ngasihnya di tanggal 25 Desember. Itu ada satu sisi yang lain. Makanannya halal, tapi makanannya adalah buat acara kekafiran. Itu sesuatu yang lain lagi. Di antara para ulama ada yang hukumnya haram. Ustadz, bimbang saya. Gimana jadinya? Jawabannya, ayamnya kasih kucing, nasinya kasih ayam. Nah, betul kan? Nasinya kasih ayam, ayamnya kasih kucing. Nah. Atau makanan yang dia kasih ke orang miskin yang butuh makanan. Orang miskin halal untuk memakan yang meskipun asalnya haram. Demikian kata guru saya, Syekh Sa'ad Asy-Syastri. Terus. Ustadz, apa arti gundik-gundik di surat Al-Maidah? Gundik pelacur. Ya, mau dijadiin pelacur. Terus. Ada gak? Bismillah, hendak tanya Ustaz. Apabila cinta orang kafir karena agamanya menjadikan seorang murtad, apakah seorang muslim yang membenci sesama muslim juga dianggap hilang pokok imannya dari hukum murtad? Muslim membenci muslim. Muslim membenci muslim kenapa? Hampir susah dikatakan ada orang membenci karena dia Islam. Padahal dia muslim. Aku benci sama kamu. Kenapa? Soalnya kamu muslim. Lah kamu apa? Muslim juga. Kayaknya hampir nggak ada orang begitu. Tapi kalau orang kafir membenci muslim karena dia muslim, banyak. Nah, tapi kalau muslim benci muslim karena bukan karena agamanya, apakah dia kehilangan pokok iman? Jawabannya tidak. Tapi kehilangan kesempurnaan iman. Karena agamanya misal karena gemar baca Quran
berjilbab besar, berjenggot dan jalan agama secara lurus dan terang-terangan. Ya. Oh, Muslim benci bukan karena Muslimnya, tapi karena orang itu soleh gitu. Aku nggak suka sama dia, habisnya dia terlalu soleh sih. Kita kalau sama dia itu nggak enak gitu loh. Dia sholat, kita nggak. Dia suka baca Quran, kita nggak enak kalau sama dia, nggak asik. Ini orang bukan kehilangan pokok agama, bukan kehilangan pokok iman, tapi kehilangan kesempurnaan iman dan orangnya berarti fasik. Karena siapapun yang membenci kesolehan itu berarti fasik orangnya. Sebagaimana orang itu soleh manakala membenci kefasikan. Ustadz ingin bertanya, anak punya sepupu perempuan yang menikah dengan orang Hindu, sudah memiliki 2 orang anak. Sepupu perempuan muslimah nikah dengan laki-laki Hindu Sudah memiliki 2 dan orang sudah anak. punya anak. Dan apa yang harus saya lakukan untuk mendakwahi beliau? Apakah menyarankan untuk cerai atau yang Oh lain? iya jelas. Dakwahi dia, beritahukan bahwa itu statusnya zina. Nah, statusnya zina. Beritahu dia. Agar pilihannya, suaminya masih Islam atau minta pisah. Gitu. Dikasih tahu. Kasihan kalau nggak dikasih tahu. Ustadz gak enak kalau ngasih tahu. Ya, memang bagaimana lagi? Pilih, ngasih tahu meskipun gak enak atau biarkan dia jatuh ke dalam perzinahan terus menerus. Ya, kita zolim kalau kita tahu teman saudara kita mungkar lalu kita diamkan. Harus kirimin WA, kirimin pesan, beritahu dia. Jangan dibiarkan. Gak enak Ustadz, nanti menyinggung. Dakwah, gak ada yang gak menyinggung. Biar mau dakwahi dengan selembut kapas, orang kalau gak siap memang pasti setajam jarum. Saya mau cerita dikit. Dan ini adalah perdananya saya cerita. Saya belum pernah cerita di kajian saya manapun. Ada di Indonesia ini anak kecil 2 orang, hafal Quran dengan nomor-nomornya, bahkan maju 10 halaman, mundur 12 halaman, ayat terbawah, ayat teratas, nomor berapa, hafal semua. Secara tidak sengaja, saya lihat di media sosial saya, lewat videonya bahwa dimasukkan dalam sebuah acara TV yang di situ ada perempuan tidak berjilbab. Allah pertemukan saya dengan mereka di Pontianak. Ya. Ketika saya masuk di restoran, di hotel, saya lihat dari jauh, ini anak 2 itu. Saya kagum dengan hafalan mereka. Ya. Dan saya lihat pembinanya kayaknya sudah mengenali saya, karena waktu saya dekat dengan mereka ada yang sudah menegur. Assalamualaikum Ustaz, berarti mengenal saya. Karena saya ditegur, maka saya Waalaikumsalam. Boleh ikut duduk? Boleh, maka saya ikut duduk lah. Kan ditegur tadi. Masya Allah, ini adik-adik siapa namanya? Bulan. Yang ini ya, yang hafalannya. Cerita panjang lebar. Terus saya cuma bertanya. Saya pernah tidak sengaja lihat Pak di Facebook waktu itu ada yang share mereka diundang ke acara TV yang co-hostnya itu ya perempuan tidak berjilbab, buka aurat gitu. Boleh saya tahu bagaimana pertimbangannya, mengingat Imam Syafi'i itu pernah kehilangan hafalan 40 ayat karena secara by mistake tidak sengaja tersingkap betis perempuan lalu terlihat. Sedangkan ini kan datang secara sengaja dan melihat aurat perempuan. Meskipun memang dalam video itu mereka kayaknya tunduk-tunduk gitu. Tapi kan hostnya bertanya, tentu kita bapak misalnya melihat host gitu. Itu gimana Pak? Boleh ditanya, boleh saya tahu pertimbangannya? Itu saya cuma nanya loh. Bapaknya langsung marah, bahkan langsung mengatakan, saya paling muntah dengan, paling pengen bikin muntah dengan orang-orang salafi. Loh, hubungannya apa Pak? Kan saya cuma nanya. Saya nggak suka ditanya begitu. Gitu. Ayo anak-anak langsung pergi. Pergi. Maaf Ustaz ya, saya lagi nggak enak hati, nggak enak badan. Nggak apa-apa Pak. Ya, tafadhol. Pergilah mereka. Padahal saya cuma bertanya satu. Yang kedua, memang saya punya tujuan dakwah di situ. Karena saya mengagumi hafalan mereka, tapi kasihan.
Manakala dihadapkan, dipertontonkan di sebuah acara yang di situ banyak orang-orang tidak berhijab, banyak orang-orang yang membuka aurat gitu. Yang pakaiannya cuma segini, betisnya segini gitu. Meskipun acaranya acara Quran, mungkin tidak munasib gitu, tidak sesuai gitu. Konten yang mau didakwahkan dengan kondisi yang ada. Itu saya cuma nanya, orang langsung tidak terima dan langsung bilang, oh saya paling muntah dengan yang begini, yang gitu aja dipermasalahkan. Pada saya cuma bertanya sih aslinya, dengan bahasa yang sangat halus-halus kapas, diserang dengan tusukan-tusukan pedang kata-kata. Saya bukan mengatakan saya sakit hati kepada orangnya, cuman saya kasihan. Dan itu adalah pertanda bahwa memang kita kalau berdakwah, meskipun selembut kapas, bagi orang yang tidak siap untuk mendengarkan, itu adalah hujaman jarum. Gitu. Maka berdakwahlah dengan bahasa yang baik, meskipun nanti mungkin ada orang tidak terima. Termasuk kepada tadi, dalam kasus keluarga kita ada yang menikah dengan orang kafir yang statusnya adalah perzinahan. Sedikit lagi, udah 10:30. Ustaz, di kantor Ana ada hadiah kecil untuk setiap karyawan yang ulang tahun. Apakah hadiahnya Ana tolak atau Ana ambil lalu berikan pada orang miskin? Hadiahnya ditolak dari hadiah ulang tahun. Tapi bila tidak enak, misalnya karena itu tuh bos, kita pertimbangkan lagi. Ditolak itu ada mudarat besarkah? Seperti kehilangan pekerjaan? Ataukah sebenarnya tidak ada masalah? Ditolak pun tidak apa-apa. Kalau bila ditolak pun tidak apa-apa, tolak saja. Ya. Saya pernah cerita bahwa saya ditolak pemberian saya padahal cuma pemberian makanan kepada orang kafir. Orang kafir nolak biasa aja. Nah. Jadi kita ya tolak aja kalau memang bisa. Tapi kalau sekiranya takut nanti dipecat atau yang semacamnya, bos tersinggung bisa kita kehilangan pekerjaan, maka ya ini juga masih perlu dipertimbangkan. Banyak yang bertanya di Facebook, di YouTube, tapi saya tidak mungkin melanjutkan karena sudah jam 10:30 malam. Dan insya Allah besok kita lanjutkan lagi dengan usul fikih. Saya tutup kajian ini. Tadi saya batalkan, nggak jadi ada tugas. Tapi sekedar pilihan saja. Kalau teman-teman mau share video tersebut kepada orang yang sekiranya masih suka mengidolakan orang kafir, apalagi mendoakan, maka silakan share video yang kami pasang di YouTube Mufti Safitra dan sudah kami share juga di Facebook serta di Telegram, link-linknya. Teman-teman bisa kirim kepada teman-teman yang mungkin belum memahami hal ini. Niatkan sebagai dakwah, jadikan diri kita sebagai dai meskipun kita juga baru belajar. Nanti kalau ditanya dan kita bingung menjawabnya, kita bilang, ya kalau kamu mau mendapatkan jawabannya, yuk ikut kajian usul salasah biar memahami. Nah, dan niatkan juga menjadi jalan bagi orang untuk dapat hidayah adalah ladang peternakan unta merah. Yaitu pahala yang besar di sisi Allah yang lebih berharga daripada kekayaan terbaik di muka bumi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.